Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gista. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi media cetak sebagai sarana dakwah kontemporer. Di era globalisasi saat ini, penyampaian ajaran Islam tidak harus menggunakan media komunikasi massa modern, semisal televisi, film, radio, internet, koran atau surat kabar, majalah, buku, dan lain sebagainya. Salah satu media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah adalah melalui media cetak. Media cetak adalah saluran komunikasi di mana pesan-pesan verbalnya maupun dalam bentuk gambar-gambar seperti karikatur dan komik dilakukan dalam bentuk tercetak. Produksi media cetak bisa dalam bentuk surat kabar, tabloid, buku, buletin, atau selembaran. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kecanggihan alat teknologi di era sekarang telah mengubah sudut pandang masyarakat mengenai informasi. Hal ini tidak dapat dipungkiri bila dilihat dari realitas masyarakat yang menjadikan teknologi sebagai bagian dari kehidupannya. Akan tetapi, kemajuan teknologi tidak akan maju seperti sekarang bila bukan hasil penemuan dari uji coba para sarjana-sarjana di era-era sebelumnya. Adapun macam-macam media cetak yang menjadi sarana dakwah di era saat ini. Sekarang ini, media cetak semakin beragam bentuk dan isinya, baik itu berbentuk surat kabar, koran, majalah, maupun dalam bentuk buku. A. Surat kabar, koran, dan majalah. Di mana surat kabar, koran, dan majalah sudah menjadi salah satu media dakwah. Adapun kelebihan surat kabar atau koran dan majalah sebagai media dakwah antara lain. Yang pertama, surat kabar dan majalah memiliki keunggulan sebagai alat komunikasi massa dan media dakwah yang mewakili media dari golongan yang berbentuk tulisan atau media dari golongan media visual yang hanya dapat ditangkap oleh mata, yaitu dapat dibaca di mana saja. Kedua, surat kabar dan majalah memberikan kesempatan kepada pembaca untuk memilih materi yang sesuai dengan kemampuan dan kepentingannya. Bahkan pembaca lebih lanjut dapat membacanya berulang-ulang secara bebas, dalam artian kapan saja ia ingin berhenti membacanya, kemudian melanjutkannya lagi. Ketiga, surat kabar dan majalah tidak terikat oleh waktu dalam menemui halayaknya. Bahkan mereka secara bebas dapat kembali kepada materi atau naskah yang pernah dibacanya untuk menguatkan ingatannya. Keempat, surat kabar dan majalah juga dapat mengembangkan suatu topik pada suatu tingkat yang diinginkan, di mana topik yang ada dapat dikembangkan lebih luas dan lebih baik. Bahkan, pengembangan topik yang dimuat oleh surat kabar dapat juga dilakukan melalui media yang lain seperti radio, film, dan juga televisi. B. Buku. Buku juga merupakan salah satu media dakwah. Adapun kelebihan buku sebagai media dakwah dari segi efektivitas dalam menyebarluaskan pengetahuan, opini, dan pikiran secara transnasional dan juga secara transgenerasi yang tidak dapat dilakukan lagi. Dalam konteks komunikasi Islam, produksi buku menjadi pilihan guna penyebarluasan ilallah dan amar ma'ruf nahi munkar. Di kalangan Muslim Indonesia, masih banyak yang beranggapan bahwa pengetahuan itu berasal dari kitab, bukan dari majalah ataupun koran. Dengan demikian, wibawa buku tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai upaya perubahan dan juga pembangunan. Maka jelaslah bahwa dakwah tidak hanya dapat dilakukan melalui lisan, akan tetapi dapat juga melalui tulisan. Karena Nabi Muhammad SAW telah memberi teladan bagaimana berdakwah melalui tulisan, yaitu melalui korespondensi kepada mad'u yang jaraknya lebih jauh. Dakwah melalui media tulisan yang telah diberikan oleh Rasulullah
tentu masih dapat diterapkan pada era globalisasi saat ini. Melalui media cetak yang di dalamnya ada tulisan-tulisan, media cetak juga dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai media dakwah. Media cetak sebagai media massa yang memiliki beberapa fungsi, yaitu menyiarkan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Melalui fungsi-fungsi tersebut, khususnya fungsi mempengaruhi, media cetak dapat melakukan social control secara bebas dan juga bertanggung jawab. Di samping itu, media massa memiliki beberapa karakteristik, yaitu bersifat melembaga, bersifat satu arah, meluas, dan juga serempak. Sebagai kesimpulannya, penggunaan salah satu di antara semua jenis media untuk kepentingan dakwah sangat tergantung kepada kemampuan para dai atau mubalik, yaitu harus pula memperhatikan kebutuhan atau kemampuan khalayak menerima dalam mencerna pesan-pesan dakwah yang akan disampaikan. Jadi, pemilahan dan pemilihan atas jenis media massa oleh dai atau mubalik didasarkan kepada kemampuannya, serta kebutuhan dan kepentingan, serta lokasi publik atau penerima, atau yang biasa disebut dengan mad'u, yang dijadikan sasaran dakwah. Apalagi setiap media memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing.